Akibat pembelajaran daring, perilaku antisosial dan kepribadian introvert menghambat perkembangan kepribadian. Dampak pandemi COVID terhadap dunia pendidikan yaitu pembelajaran harus tetap berlangsung meskipun menggunakan sistem e-learning. Hal ini menyebabkan siswa menjadi tidak bersosial dengan teman-temannya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita dihimbau untuk tidak berkerumun dan tetap berada di rumah saja. Namun hal itu berdampak kepada kepribadian yang berperilaku antisosial dan berperilaku introvert yang menjadikan anak tersebut menjadi acuh tak acuh terhadap segala keadaan. Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan, yaitu yang pertama berperilaku antisosial dan yang kedua yaitu berkepribadian introvert. Teori yang relevan dari kedua permasalahan di atas perlu diketahui. Istilah antisosial merupakan untuk menggambarkan sebuah gangguan kepribadian di mana terjadi penyimpangan perilaku dan norma-norma yang terus dilakukan dari waktu ke waktu dan mengarah pada perbuatan yang berpotensi untuk membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Ciri khas dari antisosial yaitu sering mengabaikan dan melanggar hak orang lain, tidak memiliki rasa empati, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, serta manipulatif. Sedangkan kepribadian introvert adalah orang yang cenderung fokus terhadap pemikiran, perasaan, dan suasana hati yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau internal, dan bersikap tertutup terhadap orang lain. Saya akan mewawancarai Kak Siska dari SMK PGRI 1 Pasuruan. Baik Kak, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan untuk Kakak. Iya Pak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana pengaruh pembelajaran daring yang paling Anda rasakan? Pengaruh yang saya rasakan begitu banyak. Seperti saya mengalami kesulitan belajar, saya menjadi sosok yang tertutup karena kurang bersosialisasi. Bahkan saya menjadi orang yang berperilaku antisosial. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, pengaruh yang paling dominan dan paling Anda cemaskan itu apa ya? Yang paling dominan dan paling mencemaskan yaitu perilaku saya yang antisosial. Mengapa Anda paling mencemaskan perilaku antisosial? Karena saya kerap kali mengabaikan hak dan perasaan orang lain. Saya kerap kali memusuhi dan berperilaku kasar hingga menimbulkan perasaan tidak peduli. Contoh perilaku antisosial yang pernah Anda lakukan itu apa ya? Saya tidak mau berkumpul dengan banyak orang, tidak mau menyapa sesama sekalipun, sering membantah orang tua, sering memiliki rasa benci terhadap orang. Bahkan saya sering kali berbuat kasar terhadap orang yang saya benci tanpa rasa bersalah. Apakah Anda menginginkan hal ini terus terjadi? Tentunya tidak. Lalu, bagaimana cara Anda untuk menyelesaikan masalah antisosial tersebut? Saya perlahan-lahan mulai mengontrol diri saya. Orang tua selalu menasihati dan mengawasi saya. Saya terus belajar dan memulai sebuah interaksi sosial yang baik dan positif. Jika hal tersebut selalu saya terapkan, saya yakin saya akan berubah. Baik Kak, terima kasih atas wawancaranya dan waktunya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kesimpulan pada wawancara kali ini adalah pembelajaran e-learning atau daring sangat berdampak pada dunia pendidikan dan berpengaruh terhadap siswanya, terutama pada perkembangan kepribadian siswa. Karena akibat pembelajaran daring, siswa menjadi antisosial dan berkepribadian introvert. Hal ini perlu dicemaskan dan perlu segera ditangani karena siswa yang mengalami introvert akan sulit bersosialisasi dengan teman-temannya dan menyendiri. Dan siswa yang mengalami antisosial kerap kali mengabaikan hak dan perasaan orang lain dan kerap kali memusuhi dan berperilaku kasar terhadap orang lain yang menimbulkan tidak memiliki perasaan dan tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain. Permasalahan perilaku antisosial perlu segera ditindaklanjuti agar tidak
menimbulkan dampak yang lebih besar lagi. Yang pertama yaitu dari diri sendiri. Kita harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk berubah. Karena jika kita berniat, pasti bisa. Serta peran kedua orang tua sangat-sangat diperlukan. Orang tua harus membenahi anaknya dan mengawasi anaknya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jika dirasa perilaku antisosial tersebut selalu muncul dan parah atau membahayakan untuk diri kita sendiri dan orang lain, kita harus segera ke dokter atau ke psikolog atau ke psikiater untuk berobat dan mendapatkan terapis khusus agar bisa sembuh. Terima kasih.